Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Eyal Zamir menempatkan pasukannya dalam siaga tertinggi jelang Sukkot, diklaim sebagai upaya antisipasi luncuran rudal Hamas dari jalur Gaza. Mengutip The Times of Israel pada 7 Oktober, langkah ini diambil usai Zamir dan petinggi pasukan IDF lainnya melakukan penilaian pada Senin 6 Oktober kemarin. Lebih tepatnya, pengumuman militernya adalah Zamir telah menginstruksikan militer untuk meningkatkan tingkat kewaspadaannya ke tingkat tertinggi di tengah hari libur Sukkot. Juga menginstruksikan bahwa upaya pertahanan akan menjadi upaya utama hingga akhir masa liburan. Perlu diketahui saja, IDF memang telah meningkatkan kewaspadaannya di tengah perang, terutama sejak menghentikan aktivitas militer ofensif di jalur Gaza pada Sabtu 4 Oktober atas permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tepat seiring dengan berlangsungnya negosiasi tidak langsung untuk mengakhiri pertempuran dan membebaskan para sandera yang tersisa. Lantas, Hari Raya Yahudi, satu diantaranya Sukkot, biasanya dianggap oleh militer sebagai periode sensitif dengan resiko serangan yang lebih tinggi. Kementerian Luar Negeri Republik Iran mengeluarkan pernyataan resmi memperingatkan dunia harus waspada pada kelicikan Israel dalam memenuhi janji gencatan senjata. Mengutip Tribun News, pada 7 Oktober, pernyataan Kemenlu Iran ini diungkap bersamaan dengan klaim yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 6 Oktober 2025. Iran menilai bahwa Israel sering menandatangani kesepakatan gencatan senjata untuk mengamankan keuntungan politik atau militer sementara. Namun dianggapnya juga bahwa pada akhirnya Israel gagal menepati komitmen awalnya. Sehingga selain melontarkan peringatan mengenai kelicikan dan juga manipulasi kesepakatan oleh Israel, Iran juga menuntut agar masyarakat internasional menegakkan hak rakyat Palestina, mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban Israel atas kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi langkah penting, terkhusus untuk mencegah terulangnya kekejaman dan genosida yang berlangsung di Gaza. Iran juga menyatakan kesiapannya berpartisipasi aktif dalam bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza, menekankan bahwa akses bantuan darurat harus diberikan tanpa hambatan untuk menyelamatkan nyawa warga sipil. Pemerintah Mesir dalam laporannya menyatakan bahwa perundingan putaran pertama berakhir dalam suasana positif, terkhusus soal gencatan senjata antara Hamas dan Israel di jalur Gaza. Mengutip Tribun News pada 7 Oktober, hal ini dilaporkan oleh media yang terkait pemerintah Mesir, Al-Qahira News pada 7 Oktober 2025. Adapun perundingan tidak langsung ini telah dilakukan pada Senin 6 Oktober bertempat di resor Laut Merah Mesir, Sharm el-Sheikh. Antara Hamas dan mediator diklaim mengisyaratkan dukungan terhadap rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rencana Trump itu mencakup gencatan senjata yang memungkinkan pembebasan semua sandera Israel dengan imbalan ratusan tahanan Palestina. Lantas, putaran perundingan pertama kemarin diklaim berakhir di tengah suasana positif. Juga dilaporkan bahwa pembicaraan akan masih berlanjut pada Selasa 7 Oktober 2025 waktu setempat. Brigade Al-Quds memasuki fase baru dalam pertempuran melawan Israel, meluncurkan senjata baru untuk menghadapi pasukan Israel di jalur Gaza hingga wilayah tepi barat. Mengutip Al-Mayadin pada 7 Oktober, hal ini diumumkan oleh Al-Quds pada peringatan 38 tahun gerakan jihad Islam tersebut. Lebih tepatnya, Komandan Brigade Al-Quds di tepi barat berjanji akan mengintensifkan perlawanan, sekaligus meluncurkan senjata baru untuk menghadapi pasukan pendudukan Israel. Mengklaim bahwa pasukan musuh akan membayar kejahatannya di Palestina dengan harga yang mahal. Memperingatkan bahwa hari-hari mendatang akan mengungkap sejauh mana persiapan perlawanan. Seraya menambahkan bahwa musuh dan dunia akan menyaksikan bahwa tepi barat tidak dapat ditundukkan, menandakan peningkatan kesiapan operasional di seluruh wilayah di tepi barat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dianggap terjebak pada keputusan militer tanpa arah. Kekuasaannya di Israel pun diklaim telah berada di ujung tanduk. Mengutip Tribun News pada 7 Oktober, pernyataan ini merujuk pada terjadinya ketegangan di dalam kabinet Israel. Adapun retaknya hubungan politik ini terjadi buntut perbedaan arah kebijakan militer Israel di jalur Gaza.
Sumber internal di Tel Aviv menyebutkan beberapa pejabat tinggi menilai pendekatan Netanyahu terhadap Gaza terlalu keras dan tidak memiliki strategi keluar yang jelas. Menuding Netanyahu terjebak pada keputusan militer tanpa arah diplomasi yang konkret. Sikap keras inilah yang disebut justru menimbulkan ketegangan di dalam kabinet. Lantas sejumlah koalisi oposisi yang dipimpin Yair Lapid dan mantan Perdana Menteri Naftali Bennett dilaporkan menyusun langkah besar tujuannya untuk menumbangkan dominasi Netanyahu yang telah memimpin Israel hampir 2 dekade. Keduanya dikabarkan diam-diam menggelar pertemuan pada malam menjelang perayaan Hari Raya Yahudi Sukkot pada Senin 6 Oktober 2025 kemarin.